Apa yang diinginkan oleh Sophie sekarang? Itu mudah, Nenek. Aku mau waffle. Bisakah kalian membuatnya? Apa? Waffle? Baiklah, aku akan mencobanya. Aku tidak mengerti. Kamu bisa membuat gambar lebih besar. Aku harus pakai teropong ini. Oh, sekarang aku melihatnya. Waffle itu sangat mudah. Sekarang kita akan membuat adonan waffle yang enak dan juga lembut. Kamu hanya perlu menambahkan susu, lalu tepung, gula, sepotong mentega, dan telur. Sebaiknya aku ulangi saja, Nenek, karena aku tidak tahu resep wafelnya. Tapi aku pasti bisa membuatnya dengan bantuan gadget dapurku yang keren. Nah, lihat yang ini misalnya. Untuk memecahkan telur, keren kan? Aneh sekali mainan yang kamu punya. Baiklah. Sekarang waktunya untuk mengocok dengan adonan ini sampai rata. Nenek, itu ketinggalan zaman. Sekarang semua orang bisa pakai mixer. Ini akan membuat pekerjaan lebih cepat dan juga lebih bagus. Dan kamu tidak perlu lelah membuatnya seperti itu. Nah, apa kamu lihat? Oh, Quentin, aku tidak mengerti semua robot ini. Aku lebih suka pakai kocokan ini. Aku bisa melakukan segalanya dan mereka 100 kali lebih cepat. Nah, sekarang aku akan menambah kecepatan. Nenek, kamu membuatku kotor. Ini harus dihentikan. Oke, cukup. Oke, adonanmu sudah selesai di sana. Kamu melakukannya dengan baik. Untung saja. Oh, tidak masalah. Dan aku akan pakai gadget dapur lainnya. Agar aku tidak perlu mengotori tanganku. Nah, aku butuh 5 blender di tangan. Di sini kita harus menuangkan permen ke dalam setiap mixer sesuai warnanya. Selanjutnya, kita harus menuangkan adonan. Dan jangan lupa ditutup. Sekarang, ayo nyalakan. Sepertinya itu berhasil. Sekarang waktunya untuk masukkan semuanya ke dalam cetakan waffle ini. Kamu harus menuangkan adonan berwarna ke dalam waffle iron untuk dapat waffle yang cerah. Lalu, jangan lupa periksa pada jam air yang modis ini. Dan aku juga seharusnya sudah membuat kue. Sepertinya aku telah menemukan di mana aku akan melakukannya. Popit ini sangat cocok untuk waffle. Bentuk persegi dan lubangnya pas. Semuanya pas. Tuang adonan dan tutup dengan popit kedua. Sekarang kita bisa memasukkannya ke dalam oven. Nah, kita harus mengatur waktunya. Dan sambil menunggu, kita bisa tidur sebentar. Oh, astaga, suara mengerikan apa itu? Oh, sepertinya wafelku sudah siap. Sekarang, mari kita ambil. Ayo, datanglah padaku, sayangku. Quentin, wafelku sudah siap. Wah, punyaku masih belum matang. Tinggal sedikit lagi, hore. Mari kita lihat. Wah, betapa indahnya itu. Nutella pasti dibutuhkan di sini. Celupkan saja waffle ke dalam Nutella. Dan taburan warna-warni. Letakkan semua waffle di piring. Wah, ternyata itu bagus juga. Dan aku akan pakai sirup stroberi favoritku. Dia pasti tidak akan pernah berlebihan. Beberapa stroberi. Dan kita siap menyajikannya. Sophie, apa kamu sudah lapar? Yeay, wafelku akhirnya. Apa yang kita punya di sini? Wah, waffle stroberi nenek yang lezat. Ayo kita coba sekarang. Wah, ini keren. Dan selanjutnya, mari kita lihat apa yang kakak persiapkan untukku. Wah, ini cerah sekali. Dan rasanya ternyata boleh juga. Waffle ini pasti layak dapat tempat pertama. Ya, ini yang menang. Hore, aku yang terbaik. Aku menang. Nenek, kamu bisa bangga padaku. Aku berpikir lama dan memutuskan bahwa aku ingin popcorn. Aku harap kalian bisa membuat sesuatu yang enak. Ya, itu mudah untukku. Sekarang aku akan mulai beraksi. Kita akan melakukan semuanya dengan sangat mudah. Kamu hanya perlu menuangkan biji jagung ke dalam pembuat popcorn, nyalakan, dan tinggal ditunggu. Lihat, dia sudah mulai meledak. Bersiap-siaplah. Wah, ini keren banget. Sepertinya ada serangan popcorn. Apalagi ini? Nenek, ini akan meledak. Astaga, aku dipenuhi popcorn. Quentin, kamu lucu banget. Sekarang nenek akan membuatkan popcorn ini untukmu. Masukkan jagung ke dalam tusuk sate. Nah, sekarang letakkan dia di atas popcorn buatanku.
seperti ini. Dan siap, ini keren banget. Sekarang kita akan menghiasnya dengan selai khas dariku. Mari kita celupkan popcornnya ke dalam sana. Ya, jangan malu-malu mencelupkan selainya. Wah, ini sudah terlihat sangat lezat. Kita harus membuat beberapa tusuk sate lagi. Jika tidak, Sophie tidak akan bisa makan cukup hanya dengan satu saja. Bagus, kita siap melayani. Ayo, selamat makan sayangku. Wow, ini benar-benar popcorn. Aku harus segera mencobanya. Kelihatannya biasa saja, tapi bagaimana rasanya? Ya, tidak ada yang istimewa. Wah, dan popcorn ini sangat cerah. Ternyata enak banget. Ini adalah favoritku. Ya, popcorn ini pemenangnya. Apa kamu serius? Hore, nenek melakukan semuanya. Kamu mengerti, Quentin? Dan sekarang, aku mau mie. Maukah kalian melakukannya untukku? Itu mudah, kan? Apa? Mie? Wah, ini jelas bukan untukku. Tapi itu sebenarnya mudah. Kita mulai dengan adonan mie dulu, sedikit tepung, lalu tambahkan juga telur, dan kita campur semuanya dengan tanganmu. Oh, membuat tangan kotor lagi? Ini jelas bukan aku. Aku sudah menyiapkan mie instan yang hanya perlu direbus. Ya, mana mie-nya? Apa itu kosong? Oh. Quentin, ambil sedikit adonan. Kamu bisa membuat mie lezat darinya. Ayo, berikan ciuman tercinta untuk nenek. Oh, terima kasih sayang. Sekarang sudah waktunya aku mulai membuat mie juga. Aku butuh penggelas adonan untuk menggulung ini. Ya, ini luar biasa. Dan sekarang kita akan menggulungnya jadi tabung dan memotongnya jadi potongan-potongan kecil yang nantinya akan jadi mie kita. Itu terlihat mudah. Tapi di sini aku pasti butuh mesin untuk menggulung adonan. Aku tidak tahu cara pakai rolling pin kuno itu. Sekarang mari kita membuat lelucon. Wah, tidak, tanganku. Aku menjalankannya melalui mesin, nenek tolong. Apa? Oh, tidak. Hah, kena kau. Itu adalah lelucon. Lihat, ini tangan buatan. Keren kan? Nah, sekarang kamu harus menghilangkan mie dari rambutku. Tidak lucu lagi. Sekarang saatnya aku masukkan mie ke dalam air mendidih. Oh, bagaimana kabar Quentin? Nenek, semuanya terkendali. Sekarang mie-nya sudah datang. Sepertinya ini kurang enak. Tapi baiklah, itu cukup. Itu akan matang jadi lebih baik. Nah, mie-ku juga sudah matang. Yang tersisa hanyalah menambahkan bumbu. Dan siap. Mie-ku juga sudah siap. Kelihatannya lebih buruk, tapi aku yakin rasanya enak. Sophie, silahkan dicoba. Wah, mie-nya terlihat keren. Tapi yang ini terlihat aneh. Baiklah, mari kita mulai dengan yang paling lucu saja. Di mana garpuku? Nah, ayo kita coba. Aromanya sangat lezat. Ya, rasanya sangat enak. Ini pasti jadi pemenangnya. Oh, benarkah? Itu adalah pujian terbaik dalam hidupku. Monica, Katie, dan Ted lagi bersenang-senang. Hah? Ted yang paling bahagia di sini. Bisa dimengerti karena dia punya segunung burger. Monica baru aja menghabiskan porsi kecilnya. Cepet banget. Katie juga tidak mau kalah sama siapapun dan dia menunjukkan kemampuannya dalam menghancurkan makanan. Penampilan yang bagus. Ted mau bikin babak ini semenarik mungkin dan mulai membangun menara burger. Kita semua pasti pengen makan, kan? Membangun sesuatu itu gampang, tapi untuk memastikan tidak runtuh... Yap, itu nggak gampang, tapi untungnya rasanya tetap enak. Oh wow, yang bener aja, Mentos dan Coca-Cola. Kita semua tahu apa yang akan terjadi. Dengan rasa takut dan tangan gemetar, Ted membuka kaleng kolanya. Ya, itu mengecewakan.
Kalian semua bisa menarik nafas lega dan Ted bisa minum sodanya. Tidak masalah. Baiklah, sekarang giliran Katie dan segalanya akan memanas. Itu botol yang jauh lebih besar. Boom. Harapan itu menyegarkan. Sayang sekali tidak ada yang tersisa untuk Katie. Mungkin kalau dia mau lepas bajunya. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, kita punya Monica. Ini akan jadi ledakan besar. Guys, kalian mungkin mau menjauh dari layar juga untuk berjaga-jaga. Dan itulah. Dia meledak. Semua orang berada di zona percikan. Jangan coba ini di rumah ya. Orang tuamu tidak akan terhibur dengan hasilnya. Kami punya es krim. Kami punya sendok. Tapi ukurannya nggak cocok. Semua orang udah dapat sepasang benda lucu. Monica mencoba menyendoknya, tapi itu tidak seharusnya. No. Itu keluar dari sini dan dia memperlakukan camilannya seperti makanan kecil. Agak menjijikan ya. Tapi demi apapun, es krimnya hilang. Apapun itu yang Ted dapat benar-benar enak. Sendok ukuran sedang dan sekotak es krim ukuran sedang. Berantakan banget sih, Ted. Katie, itu artinya giliranmu. Ember es krim raksasa itu sangat besar. Dan butuh waktu lama memakannya dengan sendok sekecil itu. Dua lainnya tertidur sambil menunggu. Berapa lama waktu udah berlalu? 1 hari, seminggu, setahun? Oh, dia membeku. Apa dengan porsi yang sedikit ini? Ted juga tidak hidup dalam mimpinya. Dan entah gimana piring Katie benar-benar kosong. Nggak adil ya? Nggak ada yang senang, tapi Monica tahu bahwa satu Skittles lebih baik daripada kosong. Ted agak serakah ya. Tapi dia juga pemain seni rawa yang bagus. Sekarang itu baru namanya trik. Semuanya jadi makin aneh. Ada apa dengan payungnya? Kayaknya nggak ada hujan hari ini. Ya, setidaknya bukan hujan biasa. Tapi hujan Skittles udah dimulai. Kalau saja cuaca buruk selalu semanis ini. Hujan permen dan badai es krim itu luar biasa. Yeah. Ted, Monica, kenapa wajah kalian? Ya, beberapa pemain pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Tapi bukan masalah besar. Sekarang waktunya pahlawan kita berjuang. Kit Kat. Apa kalian menyukai permen batangan renyah ini? Semakin banyak coklat, semakin enak rasanya. Monica mabuk kekuasaan dengan semua Kit Kat di depannya. Monica, kamu harus agak slow sekarang. Ted tidak akan menunda apapun. Dia akan segera menggali. Sekecil apapun porsinya. Kerenyahan itu adalah musik di telinga. Katie, wow, jadi besar atau pulang ya? Kalau itu cara dia makan, akan lebih banyak kekuatan untuknya. Meskipun agak menakutkan ya buat kita yang nonton. Baiklah, sekarang untuk acara utamanya. Wow. Monica dan tumpukan permen batangannya. Dan apa kalian lihat ini? Dia tahu persis bagaimana dia akan makan semuanya. Resep yang cukup menarik ya. Meskipun untuk melakukannya, kamu memerlukan kekuatan super seperti Monica.
itu pasti sup yang manis. Telur? Rasanya jauh dari kelezatan coklat yang di babak tadi. Kalian bertiga suka telur? Ya, aku rasa tidak. Cathy, kamu yang paling berani. Ayo duluan. Telur mentah tepat di mulutnya. Itu menjijikkan. Saya tidak akan mengikuti teladannya. Dia punya ide jenius. Kita akan lihat. Hei Bung, lebih hati-hati ya. Oops. Dan ini akan jadi apa? Jus telur? Kelihatannya biasa aja, tapi rasanya nggak enak. Tapi siapa yang mengharapkan yang lain? Oh no! Apa yang terjadi? Teman-teman, ada petunjuk? Kayaknya ini tempat khusus untuk mereka yang menyelesaikan ronde telur. Tapi bagaimana dengan Monica? Nggak ada kata tidak, sayangku. Itu adalah kejatuhan epik tepat ke kolam yang dibuat khusus buat dia. Telur mentah berceceran. Aku penasaran apa dia bisa membersihkannya dari rambut dan bajunya. Jangan ngetawain temen kayak gitu ya. Kayaknya kalian bertiga perlu mandi sekarang. Oh tidak, cabai. Ini semakin gak mudah. Dan untuk satu kontestan yang beruntung, babak ini akan jadi super pedas, yaitu Ted. Oh no! Kami turut perhatian, tapi kami tahu untuk apa kamu daftar ke tantangan ini. Cathy mengambil camilan tertipis dari cabainya dan langsung merasa kebakaran. Monica mengambil cabainya dan langsung mencicipinya. Itu berani banget. Basuh dengan air sekarang. Kita tahu apa yang menunggunya dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Ayo lakukan. Tidak ada jalan keluar untuk sekarang. Satu-satunya cara untuk memadamkan api adalah dengan seember air. Syukurlah ada banyak air. Ted yang malang, dia butuh 1 atau 2 menit. Itu aja. 1 permen karet. Ted duduk lebih cantik kali ini. Tapi pemenang besar adalah Miss Monica dengan tembakan yang panjang. Cathy tidak menunggu. Dia memasukkan permennya ke dalam mulutnya. What? Ternyata dia bukan ahli meniup gelembung. Tapi Ted pikir dia bisa menunjukkan kepada semua orang bagaimana ini dilakukan. Dia udah latihan di bidang ini, tapi selalu ada celah. Gelembung akan muncul, cepat atau lambat. Ted, luangkan waktumu dan bersihkan dirimu. Oh. Monica nggak main-main. Nggak ada trik atau urusan lucu. Dia cuma memasukkan permen karet sebanyak mungkin ke dalam mulutnya. Dan dia sekarang mau pamer. Bahkan gelembung Ted nggak ada apa-apanya dibanding punya dia. Ini mungkin rekor dunia. Seseorang panggil Guinness. Masih melengkap pada balonnya, Monica mulai melayang. Sampai jumpa, Monica. Semoga perjalananmu menyenangkan dan bertahanlah.
Beruang kenyal yang manis. Beruang kenyal? Sekarang masih banyak lagi di mangkuk itu. Tidak buruk, tapi kalau ada tentara virtual itu lebih baik. Cathy mau pamer dengan satu beruangnya. Kalau kamu gak punya banyak, buat itu tak terlupakan. Ted juga suka main-main sama makanannya. Ibunya pasti terkejut dengan kelakuannya. Tapi itu cukup menghibur. Girls, jangan seperti tongkat di lumpur. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Monica saat ini lagi di langit ke-9. Bukankah kamu mau menggantikannya? Dia menyombongkan diri sama temannya. Tapi keserakahan bisa kembali menggigitnya. Pernahkah kamu menemukan dirimu dalam situasi ini?